Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Wah, guys, yang takut aku. Mas Hansol kok guys yang Korea yang suka beli barang branded padahal untuk makan katanya pas-pasan ataupun kesusahan. Itu gimana ceritanya? Banyak yang tanya gini dan aku juga sebenarnya pernah pikir untuk membahas ini, tapi aku ngerasa kayak ya nggak ada untungnya. Tapi mumpung berita ini udah nyampe di Indonesia dan banyak yang tanya, langsung aja tak bahas. Tapi aku ngerasakan satu hal ini. Sebelum membahas video kali ini, kayaknya ada perlunya aku memberitahu UMR di Korea. Kamu tinggal di Korea, mau di kota manapun, di desa manapun, di pelosok manapun, pekerjaan apapun, asalkan itu pekerjaan yang legal dan meskipun itu part-time, pokoknya kalau kamu kerja 8 jam kali 5 hari per minggunya untuk 1 bulan, gaji yang bisa kamu dapatkan itu mencapai segini. Oke, ini gaji minimal. Jadi kalau kamu kerja perusahaan ataupun punya kerjaan full time, minimal segini atau ke atas. Oke, please ini dicatat. Oke, mohon ini diketahui. Karena cukup banyak polo-polo yang tanya di Instagram, Mas, kok iso orang Korea beli HP iPhone terbaru ataupun HP Samsung terbaru kayak kacang gitu. Bukan karena HP-nya murah, tapi kalau dibanding gajinya memang sanggup. Ya, kalau HP terbaru misalnya 15 juta rupiah, gaji per bulan 23 juta rupiah kayak gini, dicicil aja 3 bulan, per bulan 5 juta, nggak terlalu berat. Oke, jadi langsung kita mulai video kali ini. Sebelum masuk lebih dalam lagi, UMR di Korea itu memang benar angkanya ini. Tapi juga aku pengen nunjukkan gaji rata-rata di Korea itu seperti apa. Oke, sebelum lebih lanjut, ini tak tunjukkan satu gambar dulu. Nah, kalau dilihat di sini, cara membacanya mudah. Di bawah ini adalah usia. Jadi yang paling kiri ini di bawah 19 tahun, lalu usia 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, dan 60 ke atas. Terus yang sebelah sini adalah angka gaji. Nah, ada 0, 200, 400, 600. Cara bacanya 0, 2 juta, 4 juta, 6 juta Korea won. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 22,3 juta rupiah, tapi biar mudah kita tambah 0 satu aja. Jadi angka baca ini 20 juta, 40 juta, 60 juta. Lalu grafiknya ini ada 2 warna. Mungkin ada yang ngira ini cowok sama cewek. Bukan, ini adalah warna perusahaan. Jadi perusahaan besar kayak Samsung, Hyundai, LG, Korean Air kayak gitu kan perusahaan besar, itu termasuk yang biru. Kalau yang warna pink ini adalah perusahaan kecil yang mungkin kurang diketahui sama pol-polo yang ada di Indonesia. Ya perusahaan kecil lah yang nggak semua orang tahu. Kalau di Indonesia kayak misal ABC gitu kan perusahaan besar, tapi misalnya ada Sumber Sari apa yang kita nggak tahu itu kan perusahaan kecil, ya anggapannya kayak gitu. Jadi kalau dilihat nggak masalah usianya, kalau seseorang ini masuk perusahaan besar gajinya itu tinggi banget ya toh, kelihatan sangat signifikan. Lihat dari gaji usia 20-an kita lihatnya gaji 30 juta, lalu ketika masuk usia 30-an itu sekitar 49 juta atau 50 juta rupiah. Setelah itu masuk gaji 65 juta dan bahkan di usia 50 itu tinggi-tingginya itu bisa mencapai 68 atau sekitar 70 juta rupiah. Sedangkan kalau masuk di perusahaan kecil, ya gajinya itu sekitar 20 sampai 30 jutaan, tidak ada perkembangan besar. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi gaji per bulan orang Korea itu sekitar segini. Oke, ini yang paling penting. Jadi perlu diketahui ada perbedaan gaji dulu antara Korea sama di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, barang-barang branded apa yang suka dibeli sama orang-orang Korea ini? Sebenarnya untuk cewek kayaknya ini tentu stereotip ya. Nggak semua orang Korea, nggak semua cewek Korea kayak gini. Tapi barang yang suka dibeli adalah tas-tas branded. Kayak merek Gucci, Louis Vuitton, Goyard, Chanel yang paling mahal yang aku tahu. Dan juga lain-lain. Sedangkan untuk cowok suka beli mobil biasanya. Mobil. Dan perlu diketahui juga harga mobil di Korea itu jauh lebih murah dibandingkan di Indonesia. Kalau harga tas branded itu kan di seluruh dunia hampir mirip, jadi nggak perlu tak tunjukkan kayaknya. Nah, untuk harga mobil biar gampangannya ini ya tak tunjukkan. Dan jujur aku pun kurang tahu tentang mobil. Aku tahunya tentang mobil listrik toh, karena aku kurang ngerti tentang mesin apa, engine V6, V8, terus apa lah, torque berapa itu kurang tahu aku. Jadi aku sebenarnya kurang tertarik sama mobil. Nah, tapi tak tunjukkan beberapa harga mobil BMW aja yang mungkin lebih familiar buat teman-teman yang suka mobil di Indonesia. Oke, jadi ini tak tunjukkan beberapa mobil BMW yang bisa dibeli seri 5. Aku kurang tahu ini di Indonesia harganya berapa, tapi buat yang tahu mohon tuliskan di komen biar pol-polo yang kurang tahu tentang mobil pun bisa ngerti perbedaan harga mobil. Nah, di sini ada BMW seri 5 G30 520D, ini harga 38, jadi sekitar 380 juta rupiah.
mobil tahun 2018, ada juga yang murah banget ini cuma 180 juta, mobil tahun 2013 udah jalan 76.000 km. Nah, dilihat ini aja pasti bol-bol bisa merasakan harga mobil di Korea itu lebih murah dibandingkan di Indonesia. Sehingga apalagi kalau yang namanya mobil ini kan nggak dipakai cuma 2 bulan, 3 bulan, dipakai kayak 4 tahun, 5 tahun. Sehingga anak usia 20 tahun pun misalnya gaji 30 juta, pergi beli mobil, deposit bayar di depan 10 juta won atau 100 juta rupiah, habis itu sisanya dibuat nyicil 5 tahun. Nggak masalah ya toh. Bisa, bukan masalah bisa nabung atau nggak. Bisanya bisa, sanggupnya sanggup, secara kredit pun tidak bermasalah. Nah, untuk cewek-cewek, misalnya mereka mau beli tas branded yang mahal aja, kayak Chanel yang satu tasnya 150 juta itu. Nah, dibanding gajinya mahal. Tapi kalau misalnya dia udah nabung sekitar 30 juta rupiah, bayar dulu itu, sisanya kredit pakai kartu 1 tahun, 2 tahun, gimana? Bisa ya toh, sehingga ketika seseorang memiliki barang branded itu sedikit susah untuk dinilai kalau orang itu sombong, matre atau materialistik. Sekarang permasalahannya, kalau gaji segitu kok bisa malah menghemat makan atau nggak ada uang untuk makan, itu gimana ceritanya? Sebenarnya lebih tepatnya bukan berarti mereka nggak punya uang untuk makan ataupun kesusahan sampai nggak bisa makan. Itu lebih ke arah ceritanya buat teman-teman yang nggak punya kerja tapi pengen kelihatan punya uang, sehingga maksa beli barang-barang gitu dan juga memposting di Instagram, lalu berusaha menunjukkan kepada teman-teman ataupun orang-orang di dunia alias netizen bahwa saya baik-baik aja. Meskipun kelihatannya nggak punya kerjaan, tapi sebenarnya aku ini punya uang. Ya kayak gitu, ada lah beberapa teman-teman di Indonesia pun ada kan teman yang nggak punya kerjaan tapi mau sok punya uang, foto sama mobil orang pura-pura kayak mobilnya gitu itu. Oke. Nah, tapi kenapa kalimat ini juga bisa muncul? Orang-orang menghemat untuk makan, sedangkan untuk beli barang mewah mereka itu nggak segan-segan. Sebenarnya untuk hal ini yang pengen tak sampaikan adalah gini, bukannya nggak punya uang untuk makan makanan, lebih tepatnya adalah buat apa nghabiskan uang banyak-banyak buat makan enak. Toh zaman sekarang banyak yang berusaha untuk diet karena kita memiliki nutrisi terlalu banyak di dalam tubuh kita. Jadi masalahnya itu bukan nggak punya uang untuk makan, tapi makan buat apa? Apalagi zaman sekarang itu trennya kalau dilihat ya di Instagram, di TikTok, yang cakep-cakep itu biasanya adalah orang yang badannya langsing-langsing, alias trennya saat ini adalah orang yang memiliki badan yang slim dibandingkan orang yang agak gemuk gitu. Nah, sehingga kalau dipikir-pikir, oke, uangnya tak hemat, lalu aku bisa beli barang brand. Udah gitu, kalau makanku tak kurangin, badanku ini slim. Sehingga ketika diposting di Instagram badannya kurus pakai tas branded, kelihatan lebih menarik lagi. Jadi sebenarnya bukannya nggak punya uang untuk makan, tapi lebih tepatnya menghemat uang makan. Udah gitu, karena inflasi zaman sekarang, biaya makan itu kayak terlalu naik gitu loh. Kayak misalnya dulu makan siang kantor itu 6.000 won, sekitar 60.000 rupiah. Sekarang itu naik sampai 10.000, 11.000, 15.000 won, alias kayak 110 sampai 150.000 won. Kalau dibanding UMR aja masih bisa. Cuman masalahnya, daripada aku beli gini terus nanti gemuk harus diet, ya mending aku nggak makan deh, makan yang minim-minim aja, makan dikit-dikit aja, aku kurus. Udah gitu aku bisa punya beli barang branded. Poin berikutnya, mungkin ada yang mikir, Mas Hansol, kalau aku punya gaji segitu tak hemat tak buat beli ini Mas Hansol rumah atau gimana? Nah, di sini masalahnya, untuk beli rumah di Seoul harganya itu mahal banget, kayak 9 miliar 11 miliar gitu. Sehingga anak-anak muda yang bekerja di kantor ini ngerasa kayak, oke, gajiku memang 30 juta. Misalkan aja gajiku tak hemat 50%, oke? Aku nggak tahu di antara follower ada nggak yang kerja kantor bisa nabung 50% dari gaji. Mungkin ada, tapi jujur kalau menurutku, nabung 50% gaji itu nggak mudah. Apalagi kerjanya itu sambil ngekos. Misalnya anak asli Pasuruan atau Surabaya kerjanya di Jakarta sehingga ngekos. Jadi dari gaji 30 juta harus bayar uang kos yang mungkin 20% dari gaji atau 30% dari gaji. Lalu dari itu nabung 50%. Nggak mungkin cukup ya toh. Nah, ditabung pun kita bilang aja gaji 30 juta. Per bulan nabung 15 juta. 1 tahun bisa mencapai 180 juta rupiah. Nah, banyak ya toh. Ini ditabung 10 tahun pun baru 1,8 M. Sedangkan harga rumah itu 9 sampai 11 M. Kalau misalnya nanti aku udah punya 3,6 M nabung selama 20 tahun, mungkin harga rumah udah 20 M. Jadi sehingga kalau dihitung itu kesannya kayak, loh aku ngehemat segini pun aku itu nggak bakal bisa beli rumah.
Kalau gitu caranya aku ngehemat, susah-susah beli rumah juga nggak bisa. Paling nggak aku tak menikmati momen saat ini, alias YOLO. Ya kalau zaman sekarang itu bilangnya YOLO. Sehingga aku tadi di Instagram juga ngelihat ada orang tanya, apakah kalau nggak punya barang branded itu bakal dijauhin? Ya nggak juga, cuman beli untuk kebahagiaan mereka sendiri, ya itu aja. Sudah gitu, seperti yang Polo tahu, harga barang-barang branded ini kadang bisa naik banget. Sehingga mereka itu bisa beli dengan alasan, oh ini juga sekalian investasi kok, nanti bisa jadi tak reseller, itu harganya naik, aku juga bisa menghasilkan uang. Jadi kayak bisa nyambi-nyambi beli untuk kebahagiaan saat ini dan juga bisa menjadi alasan investasi juga. Ini hotel lagi ada konstruksi apa ya? Apa sih kayak tiap siang gini ya dari kemarin. Jadi, kalau menurutku ini sebenarnya kesan kehidupan YOLO bukan. Yap, jadi kalau menurutku ini sebenarnya lebih tepatnya adalah YOLO. Cuman waktu dituliskan di berita kesannya barang branded dan makan susah sehingga terkesan lebih ekstrim lagi. Tapi ya ini salah satu jenis bentuk kehidupan YOLO. Dan di Korea pun ada kok anak-anak yang tidak seperti itu. Malah kita yang nggak seperti itu pun melihat anak-anak yang maksa beli barang branded mikir kayak ngapain ya hidup kayak gitu. Jadi bukan semua orang kayak gitu. Namanya berita itu satu bagian dituliskan kayak gitu. Sama lah kalau misalnya di Indonesia ada kejadian kayak pembunuhan atau apa, terus lalu ini berita nyampe di Korea, mungkin orang-orang ngira, wah pembunuhan di situ sering ya atau gimana. Ataupun sama kayak Polo yang melihat berita pembunuhan di Korea melalui aku, mikirnya di Korea sering terjadi pembunuhan atau gimana karena itu yang terlihat. Tapi itu merupakan bagian kecil dari negaranya, jadi nggak perlu terlalu takut atau gimana untuk ke Korea ataupun memiliki image yang terlalu gimana. Oh iya Mas Ansol, saya tuh punya temen orang Korea bilangnya nggak punya uang tapi setiap hari minum Starbucks. Ya karena kalau dibanding gaji UMR ya kayak gini, sama aja kalau misalnya di Indonesia ada orang gaji 2 juta bilang nggak punya uang tapi beli kopi di warung harga Rp5.000. Loh katanya nggak punya uang kok beli kopi?